Halo Kuiperian, kalian sudah menonton video barusan kan? Pernah nggak sih kamu melihatnya secara langsung? Jadi ada seseorang yang menyerobot antrean, entah orang tersebut memiliki kepentingan atau dianggap sebagai orang yang penting. Selain itu, ada juga orang yang membiarkan hal tersebut terjadi. Bagaimana tanggapanmu? Nah, tanggapanmu itu dapat kamu sampaikan dalam bentuk teks tanggapan kritis. Apa sih teks tanggapan kritis? Nah, kali ini Kak Rizka akan menjelaskannya. Di video kali ini, kita akan membahas pengertian dan fungsi teks tanggapan kritis. Teks tanggapan kritis adalah teks yang berisi tanggapan. Tanggapan mengenai apa? Bisa tanggapan mengenai sebuah isu, bisa juga peristiwa, bisa juga tanggapan mengenai suatu fenomena. Isu artinya adalah kabar atau masalah yang dikedepankan. Peristiwa yaitu kejadian yang biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ada juga fenomena yaitu peristiwa yang biasanya bersifat ilmiah. Nah, tanggapannya ini disampaikan secara mendalam. Sebenarnya tanggapan ini bisa kalian sampaikan dalam bentuk lisan ataupun tulisan. Tetapi karena kita mempelajari teks tanggapan kritis, jadi yang kita bahas adalah tanggapan yang ditulis. Nah, itu untuk pengertian teks tanggapan kritis. Jadi apa fungsi dari teks tanggapan kritis? Tentu saja fungsinya sebagai media penyampaian tanggapan. Nah, jadi Kuiperian, kalau kalian melihat sebuah isu, fenomena, atau peristiwa dan ingin menyampaikan tanggapan kalian, silahkan gunakan teks tanggapan kritis sebagai media penyampaian tanggapan kalian. Nah, dalam teks tanggapan kritis ada beberapa unsur di dalamnya. Apa sajakah itu? Unsur-unsurnya yang pertama adalah masalah yang dikritisi. Jadi, dalam setiap penulisan teks tanggapan kritis, itu berawal dari suatu masalah yang ada, yang dianggap sebagai permasalahan. Nah, inilah yang akan kita kupas nantinya, kita berikan tanggapannya. Selain masalah yang dikritisi, ada unsur yang kedua, yaitu opini. Apa opininya? Opininya yaitu berupa tanggapan. Bentuk opini atau tanggapan bisa dalam beberapa bentuk. Apa saja? Nah, yang pertama, kalian bisa menyampaikan opini untuk menyampaikan pujian. Nah, kalau pujian berarti masalah yang kita kritisi, kita anggap sebagai suatu hal yang positif. Jadi kita berikan penilaian-penilaian yang baik. Kita juga bisa menyampaikan opini dalam bentuk kritik. Atau bisa juga berupa bantahan. Nah, kritik atau bantahan berarti menyampaikan sesuatu yang kita anggap tidak setuju ya. Kita tidak setuju dengan masalah yang kita bahas tersebut. Jadi penilaiannya pernyataan tidak setuju. Atau kita benar-benar membantahnya, menyanggahnya, menolak masalah tersebut. Selain kritik dan bantahan, ada satu lagi. Opini yaitu bisa kita sampaikan berupa saran. Nah, saran ini bisa kita sampaikan kalau memang kita menganggap ada sesuatu yang masih kurang dan kita menawarkan solusinya sebagai bahan yang bisa dipertimbangkan. Nah, yang ketiga, argumen. Untuk argumen ini artinya adalah alasan. Biasanya argumen ini digunakan untuk apa? Argumen ini digunakan untuk memperkuat opini yang kita sampaikan. Bisa memperkuat pujian, memperkuat kritik atau bantahan, bisa juga memperkuat saran.
Dan yang keempat, yaitu fakta. Nah, argumen yang kuat, alasan yang kuat, hendaknya disertai juga dengan fakta. Kariska akan berikan contoh. Misalnya, apa ya masalah yang akan kalian kritisi? Misalnya seperti ini, ada aturan nih di sekolah kalian, bahwa setiap siswa harus membawa bekal dari rumahnya, bekal makan. Nah, ada masalah seperti itu. Kalian opininya mau seperti apa? Setuju berupa pujian atau kritikan berupa ketidaksetujuan? Misalnya kalau Kariska ya menyampaikan rasa setuju. Ya, saya setuju ya agar anak-anak tidak jajan sembarangan. Misalnya kita berikan opini, anak-anak membawa bekal akan memberikan efek yang sehat atau bisa memberikan efek badan siswa yang sehat. Nah, itu adalah argumen. Misalnya kita bisa masukkan juga fakta. Seperti kita ketahui, terdapat beberapa zat pewarna makanan yang berbahaya pada beberapa jajanan yang dijual di sekolah. Nah, itu sebagai contoh saja. Itu bukan sebuah teks tanggapan kritis yang lengkap. Tetapi inti-intinya seperti itu. Jadi bagaimana Kuiperian? Sudah tahu kan mengenai pengertian dan fungsi teks tanggapan kritis? Nah, perhatikan juga unsur-unsur yang harus ada dalam teks tanggapan kritis. Sekian perjumpaan kita di video kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Salam Kuiper.